Saya mau konfirmasi dulu nih Pak, tahun ini benar nggak beras fitrah yang terhimpun itu sampai dengan 22 ton Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Darussalam, jamaah Masjid Darussalam Kota Wisata, tak terasa kita sudah sampai di penghujung akhir Ramadan. Sekarang saya di H-3 menjelang Lebaran di Masjid Darussalam Kota Wisata. Biasanya kita sudah mulai menjalankan distribusi beras fitrah. Nah, sekarang saya berada di GOR Masjid Darussalam, di mana di sini pada saat Ramadan digunakan sebagai penyimpanan beras fitrah untuk didistribusikan di 3 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, tepat pada siang hari ini saya akan mendatangi PIC dari distribusi, yaitu Bapak Dono. Beliau dari panitia Ramadan 1444 Hijriah. Kita akan tanya-tanya kepada beliau, benar gak sih beras yang didistribusikan oleh Masjid Darussalam itu sampai 22 ton dan termasuk yang salah satu terbesar di Kabupaten Bogor. Teman-teman penasaran? Kita langsung tanyakan. Assalamualaikum Pak Dono. Waalaikumsalam. Masya Allah. Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat Pak Dono ya. Ya, sehat, alhamdulillah. Pak Dono ini ketua distribusi ya Pak? Ya, beras fitrah di PHBI tahun ini ya Pak? Insyaallah, 1444 Hijriah. Betul. Nah Pak Dono, ini kita udah masuk di penghujung Ramadan nih Pak. Kan pasti udah mulai sibuk nih. Pak Dono udah mulai libur ya Pak? Kantor udah mulai libur. Jadi sekarang kita kerja di sini di lapangan futsal. Masjid Darussalam. Oke Pak, nih aku mau tanya dikit nih Pak terkait dengan beras fitrah nih Pak. Karena kan setiap tahunnya ini selalu ada peningkatan ya Pak. Alhamdulillah. Di Darussalam, dan juga memang penerima manfaatnya pun cukup luas ya Pak di Darussalam Pak. Saya mau konfirmasi dulu nih Pak, tahun ini benar nggak beras fitrah yang terhimpun itu sampai dengan 22 ton Pak? Insya Allah ya. Jadi insya Allah kita masih berjalan penerimaannya, tapi sesuai dengan tahun lalu kita punya target lebih besar. Tahun lalu kita dapat 25 ton. Tahun ini karena ada kondisi libur yang lebih panjang, kita targetkan 20 ton. Dari yang para muzaki yang membayar di counter, dan kita menerima juga zakat fitrah yang langsung diberikan dalam bentuk beras, itu kita sudah terima kira-kira 2 ton. Jadi total 22 ton yang akan kita distribusikan. Oke Pak, dan masih terus berjalan ya Pak sampai sebelum khotib naik mimbar ya Pak, penerimaan beras fitrah itu ya Pak? Sampai jam 12 malam lah sebelum. Kalau sebelum mimbar susah didistribusi. Susah distribusi nih Pak. Berarti mulai distribusi sudah mulai dari sekarang ya Pak? Ya, kita mulai distribusi yang sudah diterima dari para muzaki, kita distribusikan. Saya kalau ngelihat dari beras fitrahnya Darussalam tuh seperti agak berbeda tuh Pak. Packingnya itu kita di custom ya Pak sepertinya Pak? Ya. Jadi kita tahun ini kita memang sebelum tahun yang lalu, cuman tahun ini kita coba untuk terus melakukan perbaikan terhadap packagingnya. Saat ini kita pakai yang non-woven sama plastik yang tebal supaya dalam distribusi tidak sobek. Kemudian yang kedua ada printingnya. Printingnya kita printing nama masjid kita dan kemudian juga kuantitinya. Ada logo Darussalam ya Pak di tengah itu ya Pak? Harus ya kan, karena itu memang dari jamaah juga, jadi kita mesti punya tanggung jawab untuk mendistribusikan dengan nama yang melakukan distribusi. Oke, Masya Allah ya Pak. Saya lanjut nih Pak, pertanyaan selanjutnya nih Pak. Di 3 hari terakhir ini nih timnya Pak Dono tuh siapa aja sih Pak, dan berapa banyak nih Pak relawan yang terlibat nih Pak? Alhamdulillah kita relawan banyak. Nah ini contohnya nih. Masya Allah. Oh ini ada packagingnya. Packagingnya ada logo Darussalam ya Pak. Dan ini packagingnya tidak anti jatuh. Jadi biar nggak tahan terhadap banting-banting. Kita punya tim inti kita ada 4 orang. Ada Ustadz Hanif, ada Mas Saroni, juga ada teman-teman Mas Okta, Ustadz Adi, Ustadz Fauzi. Tapi kita juga dapat bantuan dari teman-teman remaja-remaja masjid, Swipe, luar biasa. Selalu menjadi backbone dari kegiatan masjid. Sama teman-teman dari karyawan yang kerja di hari-hari marbot dan lainnya ya Pak. Iya, alhamdulillah. Kendaraan yang beraktivitas nih Pak di 3 hari terakhir berapa banyak nih Pak? Banyak nih Pak. Tahun ini kita kan rencana distribusi sekitar 22 ton, kemudian kita punya
klaster di kota wisata aja kita sudah ada 38 klaster. Oh, itu udah sama yang baru? Iya, sudah sama yang baru. Kira-kira untuk 1.776 jiwa. Itu klaster aja. Klaster aja, Pak? Klaster aja. Binaannya itu kurang lebih 2.000 orang. Jadi karena kita cuma punya waktu, kita khawatir ini Jumat atau Sabtu nih yang lebarannya. Jadi kita siapkan 4 kendaraan, 4 ustadz dan tim distribusi serta driver juga, sehingga kita harapkan dalam 2 hari kita bisa selesai. Oke, Masya Allah. Berarti di hari ini nih H-3 atau H-2 ya, kita nggak tahu lebaran Jumat atau Sabtu. Kita udah distribusikan per hari ini, kita udah distribusikan ini 8,9 ton, plus ini rencananya 8 ton lagi siang. Jadi 8 ton pagi sudah selesai, 8 ton siang insya Allah selesai. Dan diawali dari klaster dulu, kota wisata dulu ya Pak? Ring 1. Nah ini Pak, saya nanya terakhir nih Pak, penerima manfaat ini Pak, distribusinya ini, selain di kota wisata itu, desa-desa mana aja nih Pak yang tersampaikan nih Pak? Ya, kita setelah kita menyelesaikan ring 1 di internal kita, di klaster, yang kedua target kita adalah warga-warga binaan yang tersebar di beberapa daerah. Di beberapa wilayah di sini, kayak Limus Nunggal, Rawahingki, kemudian ini ada listnya kita udah banyak. Tiangsana, Nagrak. Ya, Tiangsana, Nagrak, Cikeas Ilir, Parung, Cikeas Parung, kemudian Benda. Jadi kita punya list yang regularly kita distribusikan. Jadi kita sudah ada listnya, details sampai ke RW, RT seperti ini. Jadi ini kita sudah punya listnya, siapa aja penerimanya dan statusnya. Jadi insya Allah kita mudah-mudahan bisa sesuai dengan asnaf-asnaf yang harus menerima. By data semua ya Pak? Semuanya. Insya Allah. Nah, ini saudara-saudara anak-anak muda nih. Masya Allah. Terakhir Pak, saya Pak, ada beberapa pertanyaan nih Pak. Satu sih Pak, banyak yang nanya, ini kan cakupannya luas ya Pak, tapi fokus di ring 1-nya ya Pak, skep 1-nya Darussalam lah ya. Banyak yang bilang beras ini langsung diberikan kepada mustahik atau melalui perantara RT atau RW. Ini flow-nya seperti apa nih Pak? Jadi dipastikan nggak semuanya itu menerima gitu Pak? Ya. Jadi yang pertama untuk yang klaster dulu ya. Yang klaster itu kita meminta data dulu dari koordinator bidang keagamaan masing-masing klaster. Mereka memberikan data. Nah, dari data itu kita minta mereka untuk memberikan siapa kontak personnya. Biasanya di pos security. Dan kita siapkan list nama-namanya yang harus menerima. Yang kedua, kalau untuk warga binaan juga sama. Jadi setiap tanda terima ini kita siapkan juga backup siapa saja yang menerima. Jadi ini akan ditinggal di sana. Jadi ada koordinator-koordinator yang bertanggung jawab untuk mendistribusikan sesuai data yang kita sampaikan. Datanya juga dari mereka sebetulnya. Kita validasi dari tim ZIS, jadi Darussalam punya tim ZIS yang memvalidasi bahwa data ini betul-betul benar. Oke, Masya Allah Pak Dono ya Pak. Mudah-mudahan, Insya Allah. Teman-teman semua, ya, sebagaimana yang sudah disampaikan dari Pak Dono tadi, memang semua terstruktur dan by data, ya, alhamdulillah. Dan juga alur penerimaannya tadi sudah disampaikan oleh Pak Dono, juga di H-3 ini, walaupun cuaca panas, tapi kita lihat teman-teman dari tim distribusi ini sangat luar biasa. Kita lihat kalau dari kamera, Pak Dono pun siang-siang sampai berkeringat tuh, keringatnya sampai satu baju gitu loh. Tapi semua insya Allah lillahi ta'ala karena Allah ya Pak. Amin, insya Allah. Insya Allah semua akan menjadi amal jariah untuk para panitia dan juga semua yang berkontribusi di Ramadan Masjid Darussalam Kota Wisata. Setelah ini, tadi kan Pak Dono sudah menyampaikan alur ya Pak. Kita akan langsung ikut serta dalam penyampaian beras fitrahnya kepada penerima mustahik ya Pak. Langsung dengan PIC lapangannya, insya Allah nanti oleh Mas Hanif. Seperti apa kalau teman-teman penasaran, kita saksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sama-sama. Insya Allah. Sama-sama. Sahabat Darussalam, jamaah Masjid Darussalam Kota Wisata. Siang hari ini kita berada di mobil pick up yang membawa distribusi zakat fitrah dari para muzaki Masjid Darussalam Kota Wisata. Saya bersama dengan koordinator lapangan dari ZISWAF, yaitu Mas Hanif. Assalamualaikum Mas Hanif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hanif, ini kita bawa muatan. Untuk siang ini tujuan
distribusi kita kemana nih Mas Ya, Hanif? baik Mas Fadli. Insya Allah untuk siang hari ini kita akan mendistribusikan zakat fitrah yang telah disampaikan oleh jamaah Masjid Darussalam untuk wilayah Ciangsana, Mas Fadli. Oh, oke. Dari Ciangsana ya Mas? Betul, betul. Terus saya mau tanya alur penerimaan dan juga kemana saja beras fitrah ini tersampaikan kepada mustahik Mas Hanif? Baik, terkait dengan penerima zakat fitrah untuk Masjid Darussalam memang kita prioritaskan untuk mustahik binaan Masjid Darussalam yang meliputi dari 3 wilayah Mas Fadli. Yang pertama itu adalah wilayah Nagrak, kemudian Limus Nunggal dan Ciangsana. Yang siang hari ini kita akan mendistribusikan ke wilayah tersebut. Dari Ciangsana pun di situ ada 6 titik tempat yang akan kita distribusikan, Mas Fadli. Ada yang dari Babakan, kemudian Cikeas Ilir, Cikeas Parung, Benda, kemudian Pabuaran Wetan dan Pabuaran Kulon. Oke Mas, tadi boleh sedikit sampaikan nggak Mas untuk kategori Mas ini yang diberikan itu Mas? Baik, terkait dengan penerima zakat memang Masjid Darussalam Kota Wisata memberikan kualifikasinya terlebih dahulu. Di antaranya adalah mustahik-mustahik yang telah dinyatakan valid untuk dikatakan sebagai mustahik binaan. Memang sebelum kita tentukan mereka sebagai mustahik, kita lakukan survei terlebih dahulu. Setelah kita lakukan survei, sehingga Masjid Darussalam dapat menentukan kriteria dari mustahik binaan Masjid Darussalam. Kriteria tersebut itu ada 4 kriteria Mas Fadli. Yang pertama itu ada kriteria F1, F2, F3 dan F4, di mana F1 itu adalah mustahik yang memang penghasilan per bulannya dalam satu keluarga itu adalah 1 juta ke bawah. F2 itu adalah penghasilan dalam satu keluarga 1,5 ke bawah. Kemudian F3 adalah 2 juta ke bawah dan F4 2,5 ke bawah. Jadi insya Allah zakat yang telah diberikan oleh jamaah Masjid Darussalam kita akan memaksimalkan untuk pemberian kepada mustahik-mustahik yang memang mereka berhak untuk menerimanya. Berarti terstruktur, terprogram dan juga terplanning dengan baik ya Mas? Betul, betul. Untuk betul. penyampaiannya. Insyaallah. Jadi jamaah sekalian juga mengetahui bahwa sebelum diputuskan kemana zakat fitrah itu diberikan, ada survei namanya yang dilakukan oleh tim Ziswaf. Setelah survei ada validasi. Setelah validasi keluarlah data-data yang memang daftar-daftar itu berhak untuk menerima zakat fitrah ya. Oke, sahabat Darussalam dan jamaah Masjid Darussalam, nanti ketika kita sampai ke lokasi tujuan, kita akan melakukan serah terima Mas Hanif ya kepada PIC lapangan, dan juga nanti ada ucapan sedikit dari perwakilan dari mustahik ya Mas. Oke, saksikan terus video ini. Oke, sahabat Darussalam, jamaah Masjid Darussalam Kota Wisata, kita telah sampai di Masjid Babul Jannah RW 7. Nah, insya Allah kita akan mendistribusikan beras fitrah yang kita bawa nanti dengan Mas Hanif dan diterima oleh PIC dari area sini, oke? Nanti kita akan menyaksikan seperti apa prosesnya. Mari kita saksikan. Kami serahkan titipan zakat dari jamaah Masjid Darussalam untuk mustahik binaan. Mudah-mudahan bisa tersalurkan sesuai dengan amanahnya. Saya terima zakat fitrahnya dari jamaah Masjid Darussalam. Insya Allah kami akan salurkan sesuai amanah. Amin ya robbal alamin. Oke, sahabat Darussalam, jamaah Masjid Darussalam Kota Wisata, siang ini kita telah menyelesaikan rangkaian distribusi beras fitrah Ramadan 1444 Hijriah. Ucapan terima kasih kepada seluruh muzaki dan juga para jamaah Masjid Darussalam yang telah mempercayai tim Ziswaf dari Masjid Darussalam untuk mendistribusikan beras fitrah, zakat fitrah dari para jamaah sekalian. Sampai berjumpa di Ramadan tahun depan, insya Allah. Semoga Allah berikan kita umur yang panjang dan juga berkah, dan juga semoga kita bisa selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.